Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue kasih tahu kalian nih, ya kan, tentang mindset. Kalau trading aja itu, mengandalkan trading aja nggak akan bikin kita kaya, guys. Kok bisa begitu ya, Hen ya? Padahal kalau secara gambaran besarnya nih, kalau kalian ngelihat pasti gampangnya, wah kan ya, trading itu atau investasi itu nyari duitnya gampang, gini-gini, bla bla bla. Berarti kan bisa dong ngumpulin uang dalam secara singkat. Ya oke oke, bisa bisa. Tapi kalian hanya mikirin bagian keuntungannya, tapi tidak bagian kerugiannya. Jadi gua ngasih sedikit gambarannya nih biar kalian, apalagi yang baru nyoba atau nyemplung itu nggak berekspektasi besar dulu. Jadi kalian bisa perbaiki mindset kalian bahwa nggak harus trading juga ya kan, maksudnya trading boleh tapi jangan selalu mengandalkan trading karena kalian, kalau kalian udah nyobain pasti kalian bakalan trading itu sebenarnya nggak terlalu sehat kalau kalian terus-terusan trading karena mengacu, karena nyari duitnya cepet berarti kehilangannya juga cepet, kalau gue begitu. Oke, kita lanjut. Jadi gini guys, kenapa gue bisa bilang kalau kita ngandelin trading aja itu nggak akan bikin kita kaya. Yang pertama, trading itu kalian tahu resikonya dulu. Jangan lihat keuntungannya. Resikonya itu emang nyari dia cepat. Ketika kita beli aset mau kripto, forex, saham, ya kan, kita beli nih, pasti ada keadaan yang dimana kalian bakalan nyangkut, minus, atau nama gambarannya mungkin bangkrut ya kan, saldo kalian habis semua, itu pasti ada. Setiap kalian melakukan aktivitas trading atau investasi ya, itu hanya ada tiga resiko. Kalian lihat sendiri, kalian pahami sendiri. Nah, ketika kalian cuman punya uang nih tabungan dan kalian langsung trading semua dan kalian nggak punya penghasilan lain atau kerjaan lain investasi, kerjaan lain atau pemasukan dari selain investasi atau trading nih, kalian bakalan pusing guys. Pusingnya gimana? Jadi gini, taruhlah kalian punya tabungan yang kalian langsung cemplungin ke ini trading atau investasi, dan ketika oke lah kalau kalian untung dan ternyata untung dong setiap bulan, lumayan lah, udah UMR ceritanya kalian dapat dari penghasilan trading, investasi udah UMR nih ya setiap bulan. Tapi nggak mungkin dalam sebulan itu kalian untung-untung terus guys. Pasti kalian bakalan ada yang namanya titik minus, rugi, terus bangkrut pasti ada. Nah, kalian itu emang ada tekniknya, solusinya meminimalisirnya sendiri. Nah, jadi dari sini psikologi kalian yang bakalan dihajar abis-abisan ya ketika kalian ngandelin satu pemasukan aja. Ibarat kalian setiap bulan, kalau mau makan, mau kebutuhan, mau dan lain-lain itu harus trading nih. Oke lah trading. Dan ternyata marketnya ini bakalan apa namanya, berpengaruh ke psikologi kalian. Kalian ketika kalian mau lihat market hari ini, marketnya ternyata jam segini, hari ini mau jam 11, mau jam 12, sampai malam nih, pagi, siang, sore kalian udah cek nih marketnya, dan jelek semua. Dan kalian belum target, padahal target kalian tuh taruhlah sebulan bisa ngedapetin UMR. Hari ini berarti dapetin berapa ratus ribu ya kalau kalian mau dapetin UMR. Dan ternyata hari ini kalian nggak marketnya jelek. Dan pemikiran kalian ini, kalau kalian hari ini nggak trading, kalian nggak open posisi, kalian bakalan ngilangin momen ya untuk kalian ngedapetin uang. Nah, karena banyak banget dorongan ya, dorongan arus bayar ini, bla bla bla, ya kan, buat kebutuhan, kalian maksain tuh open posisi. Dan ternyata minus, marketnya emang lagi jelek, tapi kalian maksain, itulah. Kan gue bilang, ketika kalian udah mampu menguasai materi-materi ya, yang mau gue kasih atau di tempat lain, lawan kalian tuh diri sendiri guys. Psikologi kalian yang bakalan diadu terus, diajar terus. Nah, jadi inilah yang bakalan terjadi ketika kalian emang nggak nyiapin beberapa solusi ya, cuman kayak fokus ke training aja. Nah, pasti kalian bakal minus, rugi. Dan ketika kalian minus hari itu ya, kalian bakal ada kepikiran balas dendam. Ini nih yang paling bahaya. Kalau kalian udah mikirin, udah pas open posisi udah nggak mikirin ke sini, ke logika, kalian malah mikirin ke nafsu, udah habis. Kalian bakal balas dendam, wah gue udah rugi sini, coba gue open posisi, siapa tahu balik nih modalnya. Ternyata nggak balik, habis lah. Dan di luar sana pun kalian nggak punya penghasilan lain, tabungan kalian juga udah kalian pakai ya kan. Di situ pasti kalian bakalan gimana caranya ngedapetin modal buat trading lagi atau investasi lagi. Ya banyak ya yang terjadi beberapa dulu tahun kemarin-kemarin, ada yang gak ada HP, ada yang jual barang, dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak dianjurkan buat seperti itu. Modal itu berasal dari modal kalian, penghasilan, pokoknya yang bikin kalian lega gitu. Wah, ini udah disisihkan dari gaji kalian, entah dari bisnis kalian disisihkan ya, emang yang modal ini tuh
udah siap bakalan rugi, udah siap bakalan minus ya. Kalian udah siap pokoknya udah siap siaga ya kan. Nah, jadi nggak akan pusing tuh karena kalian punya dana darurat. Nah, itu. Jadi kalian yang harus kalian lakukan yang pertama coba cari penghasilan lain. Jangan ngandelin trading. Nggak akan bikin kita kaya, malah bikin kita bangkrut kalau kita cuma trading investasi. Oke lah gini, gambarannya. eh, Kalau kalian ngelihat orang yang hidupnya cuma investasi, trading, kalian nggak akan lihat, kalian nggak ngelihat proses hidupnya. Awalnya gimana, cari modalnya itu gimana, ya. Kalian nggak ngeliat ruginya belajarnya dia. Jadi kalian tuh ngelihat tuh hasilnya doang, prosesnya nggak dilihat, startnya nggak dilihat, dia dari mana. Nah, jadi kebanyakan nih ya, orang proses dalam trading atau investasi, pertama dia jor-joran eh, nyari penghasilan lain lewat pekerjaannya. Entah itu lewat bisnisnya, ya, kita nggak ada yang tahu. Pokoknya nggak mungkin tiba-tiba bleng, langsung dia modal langsung tancapin ke trading atau investasi. Karena kita tahu, kita itu sebelum nyemplung tuh harus belajar dulu. Itu butuh waktu kan, butuh proses buat kita memahami market, ya kan? Terus modal juga, eh, rugi juga pasti kan ada rugi. Nggak mungkin sekali terjun tiba-tiba kalian langsung jual ya, banyak duit. Nggak mungkin. Itu pasti kalian nanti bakalan ngerasain ruginya. Nah, jadi dalam proses ini, kalian siapin penghasilan lain. Kalian tetap kerja. Yang kerja tuh jangan, apalagi yang masih kerja, tetap kayak, wah, gue udah enak nih trading di ini nih, investasi di sini. Udah gue berhenti, resign, gue fokus ke sini. Sebenarnya nggak masalah, cuman masalahnya ketika kalian udah pindah ke fokusin trading nanti, ternyata tabungan kalian nggak cukup. Ternyata investasi kalian itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan kalian. Sebenarnya ada investasi dan trading. Investasi dan trading itu berbeda ya guys. Investasi itu bisa trading itu bisa dimasuk kategori trading, tapi kalau salah maksud trading bisa dimasuk kategori investasi, kan investasi nggak bisa dimasukin ke kategori trading. Jadi investasi seperti saham, seperti reksadana, peer to peer lending itu kan kita bisa dapat keuntungan tanpa kita harus ngeliatin market ya. Boleh deh. Kalau tiga ini kalian terpenuhi, udah modal itu pun modal besar guys. Minimal 1 miliar di antara tiga ini, 1 miliar itu kalian udah dapat eh, pemasukan tiap bulan UMR mungkin setara UMR lebih ya, di atas UMR udah lumayan menurut gua. Nah, baru kalian trading. Itu boleh kalau kayak gitu. Kalian nggak kerja dulu nggak apa-apa. Nggak bisnis nggak apa-apa. Tapi itu kalau kalian punya saham juga. Saham kan juga ada setiap tahun ya dividen. Itu modalnya gede, guys. Modalnya besar banget kalau kalian mau seperti orang-orang yang udah berpenghasilan besar di dunia investasi atau trading ya. Mereka juga nggak semata-mata kayak tiba-tiba modal udah dapat ada 10 M dan langsung mereka investasiin. Nggak segitunya juga. Dari sini kita tahu nih, berarti prosesnya dulu kalian lalui. Seperti kalian udah tetap aja kerja, kalian cari penghasilan yang lebih baik, maksudnya lebih baik. Cari penghasilan lebih banyak. Entah itu jualan, bisnis, mau kalian tetap kerja upgrade diri kalian biar gaji yang kalian besar, ya kan? Ketika dapat gaji, dapat penghasilan dari bisnis atau entah itu freelance dan lain-lain, ya kalian kumpulin dan kalian bagi tuh rata. Ini untuk tabungan, ini untuk investasi atau trading, ini untuk kebutuhan sehari-hari, ini untuk bayar A, B, C. Nah, kalian tabung lah. Jadi kan udah rata tuh udah enak banget, kalian tinggal pakai modal ini pun nih, kalian pakai modal yang udah emang bagian investasi dan trading itu nggak akan ketar-ketir ketika market lagi minus. Kalian beli aset kripto hari ini, Bitcoin nih, ternyata turun, ya kan? Ya kalian nggak akan ketar-ketir. Kalian bakal nunggu sampai naik gitu, baru kalian untung. Ya, karena kalian udah punya dana-dana lainnya, dana-dana darurat ya. Kerjaan kalian juga udah ada penghasilan juga setiap bulan. Ya, udah kita tenang gitu. Psikologi kalian juga adem, ya kan? Beda cerita kalau kalian kayak fokus aja ke trading. Nah, dari sini kenapa banyak gagal di investasi dan trading ya nggak ngerti prosesnya itu nggak dipahami, ya kan? Makanya banyak yang rugi, banyak yang trauma, banyak yang bilang beli A C D. Coba kalau kalian profit, kalian bakal diam-diam karena kalian rugi aja kalian berkuar, ya kan? Nah, makanya dari sini gue harap kalian bisa menentukan jadwal trading plan kalian, trading sehat kalian, entah itu investasi pun begitu ya. Jangan tiba-tiba kalian langsung terjun, tiba-tiba udah dapat 2 bulan, 3 bulan trading, udah untung nih 3 bulan, 4 bulan kalian keluar dari kerjaan kalian, kalian ngerasa wah enak nih trading aja cuman klik-klik, ya kan? Nggak gitu juga. Intinya semua ada masanya emang. Nikmati aja dulu prosesnya, nikmati prosesnya aja dulu. Oke?
Dari sini gue kasih tahu ke kalian, bisa kalian trading doang, bisa investasi doang, bisa jadi kaya. Tapi itu butuh proses yang lama. Modalnya juga nggak mungkin kayak ratusan juta, nggak mungkin kayak cuman eh kayak 1 miliar. Kalian lihat deh orang-orang kayak yang terkaya di saham ya, entah itu di saham, di Bitcoin, di forex. Kalian lihat deh, mereka itu proses hidupnya di balik layar itu lihat modalnya pasti besar. Modal mereka itu udah kayak, aduh, kalian nggak akan ngebayangin. Modal mereka tuh udah besar banget. Mereka tuh udah nggak akan main ecek-ecek kayak kita ya kan. Nggak main, ya nggak main ecek-ecek lah, main-main receh nggak akan dia. Nah, kalian lihat dulu, lihat awalnya dia memulai nyari duitnya. Mereka tetap kerja, mereka tetap nyari duit ke A, ke B, C, ngumpulin uang biar banyak. Terus biar di saham udah target 1 miliar lebih, di reksadana di sini. Mereka semua udah atur trading plan masing-masing dan mempunyai tujuannya nih. Wah, gue target gue kalau gue punya modal di investasi atau trading segini, gue akan berhenti. Nah, gitu. Penghasilannya juga nggak mungkin kan UMR. Mereka nggak mungkin UMR dong kayak kita. Pasti mereka tuh di atas, mungkin bisa ada yang ratusan juta setiap bulan, ya. Jadi mereka pun udah tenang. Ya, mereka pun pasti punya bisnis lain selain trading atau investasi. Oke, mungkin dari sini kalian udah paham. Gue harap kalian tetap pakai trading jadwal trading sehat kalian sendiri. Trading plan kalian tentukan. Ya kan, jangan terlalu serakah. Udah profit ya udah. Ya tutup hari itu. Kalau marketnya jelek hari itu ya tutup. Jangan dipaksain. Nanti yang ada kalian bakalan gambling. Kalian bakalan mikirnya tuh kosong materi udah hilang, ikutin nafsu, balas dendam udah. Yang lama-lama nanti bakal habis modal kalian dan kalian bakal trauma buat trading lagi ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih juga yang udah nontonin video gua dan sampai jumpa lagi di next video.